غني لي سوية سوية، غني لي واخد عيني لا أغني وأقول الضير من بدر الصباح الخير، لا أغني وأقول الضير من بدر الصباح الخير، والغمر مع الحدير وإيايا يرد علي سوية 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 سوية، غني الغني خد عيني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, ya Zal Jalali wal Ikram. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Ma'asyiral muslimin, para pencinta dakwah Islamiyah di mana saja berada, teriring doa, mudah-mudahan kita semua insya Allah dirahmati oleh Allah. Setiap manusia ingin hidupnya mulia. Mulia di pandangan Allah, mulia di pandangan Rasulullah, dan mulia di pandangan manusia. Kemuliaan itu adalah juga perintah dan anjuran ajaran agama. Ada orang mulia dengan jabatan, dan memang jabatan bisa memuliakan orang. Dan wajar kalau jabatan menjadi incaran dan rebutan. Orang duduk di atas jabatan, mulia, indah, mempesona, senyum indah, bergelora, masa depan cerah, penuh dengan cinta. Cuman seiring gelombang air di lautan, seiring pula hidup dalam kenyataan. Kata Allah, yu'izu mayyasa wa yuzillu mayyasa. Diangkat oleh Allah dan dijatuhkan oleh Allah. Dikala ia duduk di atas jabatan, diangkat oleh Allah, mulia, indah, mempesona. Ribuan tangan wanita terambai jatuh cinta. Tapi dikala ia dijatuhkan oleh Allah, menderita, nestapa. Hidup seakan tak bermakna, berlinang air mata. Tanpa sapa cinta, satu pun jadi seorang janda. Terlalu. Orang bisa mulia dengan kekayaan. Dan memang kekayaan bisa memuliakan orang. Islam pun menyuruh kepada kita kerja, usaha, carilah rizki untuk kita menjadi orang yang kaya. Ulama pernah berkata, wal malu yusrifuka, harta bisa memuliakan kita. Cuman orang mulia dengan kekayaan juga tidak selamanya. Dikala ia kaya, mulia, lengser dari nilai kekayaan, seiring gelombang dalam kehidupan, ajal tiba, menderita. Dikala ia kaya begitu mulia, sekali belanja, mainannya mall. Sekali dia ngeborong, market.
Sekali ia berhias di leher emas 9 undak. Dikala ia berdandan muka 15 pabrik. Bedak dia pakai semua. Tapi dikala ajal tiba, dikala ia meninggal dunia, nyawa berpisah dengan raga, ia dimasukkan ke alam kubur sendiri beraka, menderita, tidak ada kemuliaan. Itulah akhir kemuliaan dengan kekayaan. Rumah yang cakep tidak dibawa, tanah yang luas pun tidak dibawa, pakaian yang indah dilepas, cuman diganti dengan kain kapan, seakan hidup ia tidak punya apa-apa sementara. Orang juga bisa mulia dengan kecantikan, orang pun bisa mulia dengan ketampanan. Cantik dan tampan bisa memuliakan orang. Contoh para artis, contoh bintang film, contoh bintang layar lebar, contoh bintang layar kaca, dan contoh nih A.A. Cepot ya. Bahasa kata, nasi bungkus makan di taman, Cepot walaupun kurus tampangnya kayak Syahrukan. Syahrukan yang baru nyungsep di comberan, pas nongol petot eng. Saudara para pencinta dakwah Islamiyah di mana saja berada, orang bisa mulia juga dengan penampilan. Dan penampilan memang diajarkan oleh Islam. Cuman sayangnya penampilan era zaman sekarang berantakan. Aurat terbuka, terlihat indah belak-belakan di mana-mana. Saudara kaum muslimin yang akhirnya berdampak kepada pergaulan bebas, free sex, underground, acak-pacaran ala setan, yang berdampak akhirnya peluk-pelukan, cubit-cubitan, nyium-nyiuman, ngap-ngapan, gure coy, gure. Makanya seorang pujangga pernah berkata, apa kata pujangga? Puter-puter kota Semarang, kepiting kakinya patah. Pinter-pinter anak sekarang udah bunting kagak ada babanya. Lah. Yang lagi bunting tolong jangan ngeliatin. Takut buntingannya nepain. Pas lahir crot bukan kayak Cepot, kayak gareng. Eng. Na'uzo. Tapi hakikat kemuliaan adalah akhlakul karimah. Pejabat yang berakhlak, pejabat yang mulia. Orang kaya yang berakhlak, orang kaya yang mulia. Artis cantik, artis tampan yang berakhlak, itulah orang mulia. Dan orang berpenampilan yang berakhlak, itulah orang yang mulia. Inti masalah akhlakul karimah. Inilah yang pernah Rasul ucapkan dalam hadisnya. Apa kata Rasul? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dan etika. Betul. 23 tahun Nabi berjuang, yang terbagi kepada 3 fase perjuangan. Kota Mekah, kota Madinah, dan pun yang ketiga Fathul Mekah. Rasul menampilkan etika berdakwah, Rasul menampilkan etika dalam bersosial, Rasul menampilkan etika dalam berbangsa dan bernegara. Rasul juga menampilkan etika
dalam berbisnis. Etika menjadi pondasi utama untuk menuju kehidupan. Makanya yuk sama para pencinta dakwah Islamiyah, kita pakai hidup kita dengan akhlak, dan akhlak. Sorry coy. Masya Allah. Yang di depan matanya ngekedip-kedip sama AA. Alhamdulillah. Saudara kaum muslimin, para pencinta dakwah Islamiyah, kalaulah akhlak menjadi bumbu utama agar kita menjadi orang yang mulia, bagaimana caranya agar kita berakhlak? Diberikan solusi oleh ulama agar kita berakhlak ada 3. Yang pertama, iman, pondasi. Yang kedua, ibadah, realisasi. Dan yang ketiga, yaitu ilmu sebagai koreksi. Artinya pengen berakhlak, hidup mulia, tanamkan yang pertama, iman, pondasi. Mutiara termahal, intan yang paling berharga, yang kita harus jaga dimanapun kita berada, karena setan menggoda kita. Setan menggoda kita, berarti yang menggoda setan, yang menggoda setan. Orang laki godain perempuan, orang laki setan. Ustad godain perawan orang, ustad setan. Sorry Tan, jangan tersinggung. Ustad sama ustad nggak boleh berantem. Betul. Al-Quran berbicara, kata Allah, yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Belum kompak. Jawabannya biar senada seirama, menggelegar ke angkasa, masuk kepada relung-relung sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Jangan hanya memandang kepada cebot. Alhamdulillah. Sekali lagi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waduh, jadi orang keren memang ribet ya. Saudara, para pencinta dakwah Islamiyah, inilah iman yang harus kita pertahankan. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, dan iman-iman kepada yang lainnya yang termaktub dalam rukun iman. Rukun iman ada 6, itulah nilai keyakinan kita. Betul. Alhamdulillah. Makanya jangan ragukan iman kita kepada Allah. Sekali kita percaya kepada Allah, tandingannya nyawa. Allah yang instruksikan kepada kita. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan dunia ini kecuali iman tetap melekat di dalam dada. Sekali beriman, jaga iman. Jangan gadaikan iman dengan jabatan. Jangan gadaikan iman dengan kekayaan. Jangan gadaikan iman dengan rayuan wanita dan perawan. Itulah iman, dan iman. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Saudara kaum muslimin, saudaraku seiman dan seagama, keimanan inilah yang harus kita pertahankan. Mutiara kita, masa depan kita, dunia dan akhirat. 23 tahun Nabi berjuang, iman pertama kali yang diajarkan. Sekali beriman, sahabat Nabi nyawa sebagai tandingan. Beda sama kita.
Ngaku beriman, mabok-mabokan. Ngaku beriman, main judi beneran. Ngaku beriman, pacaran kebablasan. Nah, gua tahu loh. Malam minggu ngap-ngapan. Eng. Na'uzu. Saudara-saudaraku kaum muslimin. Yang kedua, agar kita mulia dengan etika ibadah. Ibadah harus kita laksanakan. Ibadah artinya mengerjakan semua aktivitas yang baik. Tidak bertentangan dengan hukum ajaran agama. Lillah, niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun pekerjaan kita, baik ikhlas lillah karena Allah, mengandung arti nilai ibadah. Betul. Salat ibadah, ngaji ibadah, tadarus ibadah, berzikir ibadah. Saudara kaum muslimin, ibadah harus kita laksanakan. Bangsa dan negara Indonesia merdeka. Merdeka bangsa, bukan hadiah dari Belanda. Indonesia merdeka, bukan hadiah dari sekutu. Indonesia merdeka, bukan hadiah dari orang Jepang. Dampak positif dari nilai ibadah, prajurit bangsa Indonesia bergerilya sujud kepada Allah dan ia perang. Itulah yang menyebabkan Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Berkibar bendera merah putih, terdengar suara indah lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bisa juga Ustadz nyanyi. Jangankan lagu Indonesia Raya, dangdut jangan ditanya. Kenal nggak tuh sama Pasya? Siapa yang ngajarin Pasya tuh? Saya menanya siapa yang ngajarin? Cepot dilawan. Mau denger saya nyanyi? Lagu jazz apa lagu dangdut? Dangdut apa lagu India? Marawis. Oke coy. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Anfanta yajid ratal alami. Allah ya uhailajud dewal karami. Lai 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 si jablay. Kalau ngomong jablay udah demen aja. Saudara kaum muslimin, saudaraku seiman dan seagama, ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, kita menyembah namanya ibadah. Keimanan akan mantap. Istiqomah gagah. Itulah alternatif dari ulama untuk kita agar kita mulia dengan etika. Yang kedua ibadah. Cuman sayang dan ironisnya ibadah zaman sekarang dipermainkan. Betul? Masjid rame, lagi Jumatan doangan. Masjid jamaahnya penuh, lagi Idul Fitri doangan. Datang subuh, nah,
Na'uzu ibadah kepada Allah. Amin. Ya Rabbal. Muka yang cantik basuh dengan air wudhu. Mukamu yang tampan sujudkan di hadapan Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Munajat cinta. Kalau ngomong cinta kayaknya wanita kalau ngomong cinta terbayang-bayang sama AA. Makanya seorang penyanyi pernah berkata, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Itulah artis dengan suara emasnya yang kemarin masuk ke TV kesetrum geseng akhirnya artisnya kagak jadi cepot. Saudara, ibu dan bapak kaum muslimin, ibadah kepada Allah. Yuk, pribadi kita muslim, sebelum ajal tiba laksanakan nilai ibadah. Sekali kita ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Itulah pelaksanaan yang harus kita laksanakan. Ibadah, 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 dan ibadah. Sorry coy. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang bisa mulia dengan akhlak, dengan ilmu pengetahuan. Makanya Rasul pernah bilang dalam hadisnya, kata Rasul, bangsa dan negara akan bangkit maju barokah. 4 kuncinya. Pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ulama bidang keagamaan, ulama bidang keumuman, ulama bidang teknologi, seluruh keilmuan. Ulama berperan, bangsa akan maju. Makanya kita ingin berakhlak mulia, tuntutlah ilmu, rajin belajar. Bangsa Indonesia membutuhkan SDM anak bangsa yang maju, kuncinya ilmu pengetahuan. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang berkarya ibadah tanpa ilmu ditolak. Ilmu agama pelajari. Ilmu umum penting. Kita hidup di alam dunia, kuncinya ilmu umum. Akhirat ilmu agama. Keseimbangan akan nyata dunia dan akhirat. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita? Apa kata Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia yang bahagia. Berikanlah kepada kami akhirat yang bahagia. Dunia dan akhirat bahagia, kuncinya ilmu pengetahuan. Pengen berbisnis pakai ilmu. Pengen dagang pakai ilmu. Pengen kerja gunakan ilmu. Ibadah harus pakai ilmu. Pengen cewek juga, coy, ilmu coy. Ilmu velet. Nih orangnya king of the velet. Cepot raja velet. Sekali tasbih diputer ngelinding semua. Kenapa? Talinya putus. Sekali kena bukannya cewek, nenek-nenek. Halo nenek-nenek, I love you nyek. Saudara, ibu dan bapak, ilmu pengetahuan. Allah bilang dalam Al-Quran, kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma
darajat. Allah akan angkat derajat kita jadi orang yang mulia kalau kita pertama beriman kepada Allah. Iman kita buktikan dengan takwa ibadah dan pun dikoresi dengan ilmu pengetahuan. Jadilah orang yang mulia. Inilah alternatif baginda Rasul. Inilah jalan keluar terobosan para ulama. Inilah instruksi Allah yang maha kuasa. Ingin mulia, akhlakul karimah. Yang ketiga, jangan lupa ilmu pengetahuan. Masa depan akan terbuka. Hari ini adalah perjuangan. Derita apa dikalah untuk ilmu. Masa depan kita akan bahagia. Kuncinya ilmu. Amin. Ya Rabbal. Kalaulah tiga ini kita laksanakan, bangsa akan maju. Kalaulah ini tiga kita laksanakan, negeri akan tentram. Kalaulah ini tiga kita laksanakan, kita pun akan mulia. Yang pertama, jangan lupa iman, pondasi. Yang kedua, ibadah, realisasi. Dan yang ketiga, ilmu sebagai koreksi. Dan ini tiga, modal, budi pekerti. Tanda kita cinta kepada ilahi. Betul. Alhamdulillah. Enza. Makanya yuk kita berselawat kepada baginda Rasul. Setuju? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa qala hidilillah bi ahlil bad ya Allah. Salat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah intisari dakwah yang saya sampaikan di episode yang kedua. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Sekali lagi jangan dibajak kaset saya. Sebagaimana beredarnya bajakan album yang pertama. Dosa coy, dosa. Dilarang oleh agama, betul. Merugikan bangsa dan negara, iya. Termasuk merugikan cepot di mana-mana. Amin ya mujibas sa'irin. Amin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, ampunlah dosa kami dan juga kedua orang tua kami, termasuk bangsa rakyat Indonesia yang tercinta. Ya Allah ya Tuhan kami munajat meminta, kami berdoa padamu, jadikanlah bangsa kami bangsa yang bahagia. Jadi Indonesia bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah naunganmu ya Allah, di bawah naungan ikhlasmu ya Allah, di bawah naungan rahmatmu ya Allah, sehingga
Alhamdulillahilladzi yamuddu bin nasri man i'tasamu bihablihil matin wa amilu bima fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara dan saudari para santri Pondok Pesantren Ibadur Rahman yang insya Allah kita sama termasuk golongan hamba yang cinta kepada ibadah dan taat kepada Allah. Kumpul kita selalu bersama dengan rantaian untayan doa. Semoga hidup ini bisa menghantarkan kita masuk ke alam yang paling indah, surga. Pasti kita raba dan kita tanya di dalam dada, apakah pantas dan tidak kita tinggal di alam yang begitu indah, atau sebaliknya di alam dunia yang pada sudah terlena, yang menjerumuskan kita kepada siksa yang tiada tara, neraka. Kita tahu di sana penghuninya kagak tanggung-tanggung, orang-orang yang inkar, yang zalim, yang maksiat kepada Allah. Orang-orang yang lupa daratan, yang tidak tahu diri untuk apa diciptakan dan untuk apa dijadikan. Buat apa ia diberikan kesempatan hidup di alam dunia? Kecuali satu, kembali kepada alam surga. Kita syukur alhamdulillah. Jadi makhluk yang bernama manusia pilihan Allah. Di dalam Al-Quran satu khabar indah Allah jelaskan. Sampai malaikat cemburu kepada makhluk yang bernama manusia. Alhamdulillah. Begitu besar dan luar biasanya. Sekalipun tercipta oleh Allah makhluk yang terakhir, namun manusia bisa bertanding dan malaikat tidak mampu berkompetisi dengan manusia. Sampai malaikat pernah meragukan manusia yang Allah jadikan. Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Artinya saudara, bahwa khalifah fil ardi diangkat dari makhluk manusia pilihan Allah. Karena tidak ada yang bisa menandingi keindahan makhluk yang bernama manusia yang Allah jadikan dari sekian juta makhluk yang Allah ciptakan. Kita lihat bagaimana Allah buat malaikat minan nur dengan penuh kelembutan dan kesahduhan. Tidak pernah maksiat. Sampai Allah garis dengan tinta emas dalam ayat Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk yang taat. Kalau Allah perintah sujud, malaikat enggak pernah bangun sebelum Allah perintahkan bangun. Beda sama kita. Kalau Allah perintah subuh, alhamdulillah kita juga termasuk yang kagak bangun-bangun sebelum jam 6 pagi sudah. Ini malaikat. Makanya malaikat mah enggak pernah melarang Allah. Malaikat enggak pernah mendustai Allah. Malaikat enggak pernah ingkar kepada Allah. Selalu demikian. Namun malaikat monoton. Kalau seandainya malaikat dijadikan khalifah fil ar, dunia enggak bakal bisa bangkit. Begitu disuruh sujud baik, dunia kagak diurusin. Makanya malaikat kalah sama manusia. Dibuat lagi bangsa yang paling hebat, seram.
Wow, setan namanya. Cuman sayang, ini makhluk nafsunya kegedean. Kalau disuruh ibadah oleh Allah kagak tanggung-tanggung. Ditaruh di sab langit yang pertama ibadah 1000 tahun. Makan kagak, berak kagak. Ya orang kagak makan gimana mau berak dia? Betul. Kedua, kalau setan sampai berak, dunia ribet kotor semua. Karena jumlah setan sama kita kebanyakan setan. Kalau setan yang nafsunya luar biasa, ibadah disuruh nggak berhenti sama Allah, disuruh ngurusin dunia, manusia jadi rakyatnya nggak bakal sanggup ngikutin kemauan setan, bener. Kata setan, hei manusia sekarang buat jalan layang. Jalannya kagak, tinggal layangannya doang terbang. Setan. Makanya setan pun gagal. Tidak masuk dalam 4 besar Euro 2008. Allah ganti makhluk yang ketiga bernama manusia. Alhamdulillah. Ini makhluk daripada yang lain. Dikasih 5 kriteria keindahan oleh Allah. Pertama, struktur tubuhnya. Sampai dalam surah At-Tin kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seganteng-gantengnya makhluk di alam dunia ini manusia. Enggak usah bingung-bingung, tinggal lihat ke depan panggung. Secakep-cakepnya makhluk di alam dunia manusia. Makanya alhamdulillah, biar katanya hitam, badannya gemprot, percis kayak botol jamu cap banteng. Yang gembrot nggak usah kesinggung. Saya tahu emang makan banyak. Tapi kalau dibandingin sama monyet, gembrot masih ganteng. Makanya kalau ada seorang wanita nggak senang sama orang gembrot, silakan pilih monyet. Ini makhluk yang bernama manusia. Struktur tubuhnya indah, fisiknya bagus, diberi mata 2 oleh Allah seirama. Nggak kayak ayam. Punya mata sama 2 kayak kita, cuman di samping semua. Kita juga ada yang kayak ayam ke samping mulu, jereng. Dikasih lubang hidung 2, cakep. Sepesek-peseknya yang namanya manusia, masih cakepan hidung manusia, betul. Ya cuma nongkrong doang kayak jojogan. Biasa itu mah dalam hidup, bener. Allah mah pengennya semua makhluknya bagus lewat ibadahnya, bukan lewat badannya. Biar jelek kudu syukur alhamdulillah. Yang penting kita manusia, bener. Daripada monyet dari zaman Belanda sampai sekarang, biar hidungnya mancung banget, mancungnya kelebihan. Sekalinya pesek hampir kagak punya hidung. Betul. Percis kayak santri tidur tengkurap. Kita bingung mana jitok mana jidat. Makanya itu muka rata semuanya, nggak ada yang indah. Makanya manusia pantas banget jadi pimpinan. Begitu punya anak buah gunain telunjuk, tinggal perintah, orang ngikutin, gagah banget. Kayak patung di pancoran. Coba kalau seandainya bangsa jin jadi pimpinan, mana kagak kelihatan nunjuk kita apa yang mau diperintah, bener. Kita nanya siapa yang mau dikerjain, apa yang mau diperbuat, kapan perintahnya kagak ada. Bukan perintahnya kagak ada, mata kita tidak mampu melihat bangsa jin. Makanya jin gak pantas jadi pimpinan di alam dunia. Nih manusia lebih. Itu kan contohnya gampang. Yang teproknya lebih juga itu dia, bukan manusia. Yang kedua, Allah jadikan manusia ini makhluk mulia, bisa menandingi bangsa malaikat, bisa melebihi bangsa jin.
Karena manusia diberikan ilmu pengetahuan yang malaikat sendiri tidak mampu menandingi ilmu pengetahuan umat manusia. Amin. Di dalam Al-Quran Allah jabarkan indah itu. Kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah kasih semua nama-nama kepada Nabi Adam lewat ilmu pengetahuan dari tumbuhan, binatang. Tapi Adam suruh sebutin, bisa. Makanya jangan kaget kalau sekarang ada pohon dari jengkol sampai toge. Udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malaikat ditantang oleh Allah, kata Allah, Adam, demonstrasikan di depan malaikat yang dulu pernah meragukan kamu. Summa aradakum 'alal malaikah. Bilang sama malaikat, unjukin sama malaikat bagaimana piawainya manusia. Aku yang Maha tahu, Allahu a'lam. Itu malaikat mukanya gesang. Disuruh nyebutin kagak tahu, malaikat tunduk baik. Kata malaikat, Robi, yang tahu cuman engkau dan apa yang kau berikan. Aku nggak tahu karena engkau nggak berikan. Nabi Adam lebih hebat ketimbang manusia yang lainnya, ketimbang makhluk lainnya. Sampai malaikat kalah dengan manusia. Alhamdulillah. Makanya kalau kita mau selamat di alam dunia ini, satu, pengen jadi makhluk mulia di hadapan Allah di alam dunia, tolong kejar ilmu pengetahuan. Itu sebabnya Pondok Pesantren Ibadur Rahman bertengger dengan gagah, bertengger dengan kokoh, maju di front terdepan, berdiri di kota Tangerang agar membantah segala macam kebodohan. Biar apa? Satu tujuannya, biar manusia mulia. Amin. Makanya sejelek-jeleknya orang kalau nggak punya ilmu, bodoh-bodohnya orang itu sampah. Kita bisa tanding, bisa mulia karena ilmu pengetahuan kita. Satu kriterianya. Sekarang kitanya bodoh, apa artinya hidup di alam dunia ini? Betul. Makanya mulai besok belajarnya yang rajin, insya kita doain Ibadur Rahman makin jaya bertengger di kota Tangerang. Amin. Jadikan lembaga pendidikan ini kota unggulan, insya Allah. Saudara para santri yang berbahagia, para asatidz yang mulia, kriteria yang keempat, manusia menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu bersaing dengan para malaikat, mampu bertanding dengan berjuta makhluk yang Allah jadikan. Bukan hanya sekedar keindahan tubuhnya, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuannya, tapi manusia beribadah kepada Allah. Pantas kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan bangsa jin, Allah jadikan bangsa manusia cuma satu, ibadah. Kalau udah ibadah mantep, urusan yang lainnya tinggal bagaimana kita berbuat. Langkah kaki kita kalau niat karena Allah juga jadi ibadah. Semuanya akan terkumpul buat modal kita masuk ke alam surga. Kita tercipta dari surga, kita akan berakhir di alam dunia dalam perantauan kita. Kita kudu kembali kepada asal semula surga. Nabi Adam dari alam surga, seluruh keturunan Nabi Adam juga harus kembali ke alam surga. Dakwah singkat cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غني لي سوية سوية غني